bercerita ketika itu di mimbar. Dia bercerita bagaimana artikel-artikel dia ditolak oleh accounting review. Terus kemudian karena itulah dia ketika itu CPA ini belum ada, ketika seminar itu belum ada, ketika konferensi itu, karena itulah dia mengarrange conference yang khusus tentang critical accounting. Setelah itu dia memulai CPA Journal, ternyata populer kan sampai sekarang, berhasil. Jadi sekarang ini sudah tidak ada lagi apa itu. Memang pada tahun hal yang sama diungkapkan juga oleh Hepworth. Saya ingat saya nih di tulisannya Wither Accounting itu dia juga menceritakan bagaimana ketika penelitian akuntansi awal di tahun 60-70-an itu, penelitian akuntansi mulai interdisciplinary. Tadinya kan accounting ini monodisiplin dipandang, ya. Terus kemudian ketika orang-orang teman-temannya Hopwood di Chicago ketika itu mulai masuk ke interdisciplinary seperti Brownell misalnya ya, ketika dia meriset participative budgeting itu kan interdisciplinary. Kenapa? Karena di situ masuk psikologi kan, ya. Jadi ketika mereka ingin mempublish artikel mereka hasil riset yang interdisciplinary, itu ditolak oleh accounting review katanya, kata Hopwood di situ. Kenapa ditolak? Kata orang accounting review, it is not accounting. Your research is not accounting katanya. Kami accounting review hanya untuk accounting ketika itu. Ya. Jadi memang sesuatu yang baru itu selalu ada penolakan Bapak Ibu. Tapi sekarang kan tidak lagi ya, tidak lagi begitu. Ya. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjutkan. Yang diharapkan dari penelitian kualitatif ini apa? Rekan-rekan pasti sudah tahu semua ya, semua kita sudah paham lah. Kita berharap dengan penelitian yang kualitatif ini kita bisa mengungkapkan bagaimana accounting itu dalam konteks sosial, kultural, dan politikalnya. Tetapi apakah cukup hanya sekedar mengungkapkan? Ya, tidak. Ya, juga mengkritik konteks sosial, kultural, dan politikal itu sendiri. Mengkritiknya. Kenapa mengkritik? Karena berharap terjadi pencerahan. Lebih jauh dari itu, berharap terjadi perubahan. Ya, tapi kan begini, Bapak Ibu. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita sampai sekarang. Termasuk Hopwood di 2007 juga, ya kita di Indonesia juga. Apakah kita berhenti sampai dengan mempublikasi riset kita yang memang sudah men-challenge social worlds, dunia sosial, sudah men-challenge itu, dan sudah memberikan gagasan yang untuk mencerahkan tadi. Hanya berhenti sampai di situ, kah tugas kita, atau kita juga perlu melanjutkan tugas sampai betul-betul terlaksana dalam praktek. Seperti yang Hopwood katakan, bagaimana Fama, dia dengan teori-teori finance-nya, dengan riset-riset finance-nya, ternyata betul-betul merubah praktek finance ketika itu. Ya. Tapi sekarang bagaimana dengan kualitatif accounting ini? Ya, kita banyak sekali membaca riset kualitatif accounting itu yang memang kita ketika selesai membaca itu, kalau saya pernah cerita dulu, mungkin Syekh Iwan sudah lupa ya, ketika di ruangan doktoral dulu di Wollongong, ini rasanya kita kalau membaca artikel riset ini, setelah membaca itu kita diberikan senapan AK-47, kita tembaki semua orang ini, kata saya. Karena kita memang menjadi radikal ketika membaca artikel accounting itu. Karena memang tujuannya mencerahkan gitu loh. Ya, tapi apakah itu berdampak ke praktek? Ini yang menjadi pertanyaan kita juga, Bapak Ibu. Ya, pertanyaan yang untuk kita semua lah. Otokritik kepada kita semua, masyarakat multi paradigma accounting ini.
Ya, untuk apa pemahaman itu? Untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat mestinya kan, in their to-die life and in the hereafter. Jadi untuk apa pemahaman itu? Wishing-nya, harapannya kan adalah untuk kesejahteraan tadi, bangsa tadi, anak bangsa itu, in our to-die life and in the hereafter of our life. Ya, Hopwood mengatakan, pertanyaan dalam bahasanya Hopwood dalam Wither Accounting itu, ya, accounting research itu sebagai a source of illumination. But the next question is whether we are just going to stop in that in a dot of source of illumination, or we have to move forward, gitu. Nah, itu kan pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Telahkah ini terwujud? Ya, observasi saya sebagai pengamat ini, kita belum, baik di Indonesia maupun global, ini belum terwujud. Ya, menarik ternyata ada Palea, Bapak Ibu. Palea itu 2016. Jadi The Wither tadi kan Hopwood nulisnya 2007 Bapak Ibu. Di 2016 cukup lama ya, 9 tahun ya jaraknya ya. Terbit di CPA tulisan Vera Palea, Wither Accounting and European View. Ya, dia mencoba mengungkapkan bagaimana pengalaman Eropa, hal-hal yang dimaksud oleh Hopwood itu. Oh ya, saya ingat ini. Hopwood itu mengatakan begini. Dalam tulisan 2007 itu dia mengatakan, accounting research sekarang ini ada dua, kata dia. Yang pertama, peneliti memuaskan selera intelektualnya. Jadi artinya peneliti akuntansi itu meneliti untuk memuaskan selera intelektualnya. Yang kedua, untuk memanage karir, kata dia. Kata Hopwood itu di 2007 itu. Ya, ya memuaskan keinginan intelektual, ya itu wajarlah sebagai akademisi akuntansi. Yang kedua, ini memanage karir. Jadi inovasinya mandek, katanya si Hopwood. Ya, kenapa? Karena yang dikejar itu karir, kenaikan pangkat, begitu. Karirnya sebagai akademisi di universitas dia bertugas, gitu. Jadi riset yang dilakukan, artikel yang dia publikasikan, ya strateginya bagaimana bisa publish. Artinya apa? Artinya finding the gap kan? Ya, ada gap dari riset yang lalu. Terus apa gapnya itu diisi. Terus kemudian layak publish gitu loh. Nah, seingat saya Hopwood mengatakan begini. Siapa konsumen artikel yang publikasi di jurnal? Kata Hopwood, konsumennya adalah penulis jurnal yang lain gitu loh. Jadi konsumennya penulis jurnal untuk nulis jurnal juga. Bagaimana dampaknya kepada praktek? Ini yang tetap menjadi masalah. Saya ingat ya, rekan-rekan semuanya pasti tahu itu, bagaimana gap antara accounting research dengan accounting praktek. Itu banyak sekali tulisan-tulisan yang sudah puluhan tahun yang sampai sekarang masih muncul tulisan itu. Bahkan ada yang mengatakan harusnya biar riset itu berdampak kepada praktek, harus ada dulu polisi kebijakan di tengah. Jadi, oh ini nih,
Poin yang ketiga sudah saya tuliskan rupanya. Ada riset, ada policy, ada practices. Gitu loh. Ada yang mengatakan begitu. Apa sebabnya belum? Ini bisa dipandang dalam konteks isu hubungan antara riset, polisi, practices yang telah lama menjadi perbincangan akademik dan masih saja relevan sampai sekarang. Nah, kembali ke Vera Palea tadi. Kalau di Amerika, Woodward mengatakan ada dua tadi, orang meneliti, pertama memuaskan keinginan intelektualnya, yang ketiga untuk memanage karirnya, agar bisa publish, agar bisa tetap dalam karirnya, agar tidak dipecat, agar naik pangkat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, senada dengan itu, Palea mengatakan, di Eropa juga demikian katanya. Ya, para peneliti akuntansi itu endingnya apa? Endingnya jurnal hits. Ya, di mana jurnalnya? Di jurnal-jurnal yang bereputasi, yang berindeks, yang dia katakan jurnal-jurnal yang berindeks ini dikuasai oleh Amerika, katanya Palea. Bapak Ibu, kira-kira bagaimana kita di sini sekarang? Bukankah kita juga seperti ini? Bahkan ini ya, minggu-minggu ini tidak hanya jurnal hits, saya Iwan. BKD hits, saya Iwan. Ini semua dosen di mana-mana sekarang lagi BKD hits ini. Ngumpulin sertifikat yang pernah ada di mana, ngajarnya gimana. Jadi BKD hits. Dari semester ke semester BKD hits. Semester depan BKD lagi, terdepan BKD lagi. Sekali setahun bikin apa itu namanya, saya? Rencana kerja tahunan itu apa namanya? Aduh, saya lupa. SKP. SKP apa? Apa lemah? Rencana kerja tahunan dosen itu lupa saya namanya ya. BKD ini kan laporan pertanggungjawaban ya. Jurnal hits gitu. Itu terjadi sekarang ini publikasinya 2016 ini oleh Palea di CPA. Gitu loh. Ya. Lanjut kemudian dalam hal mainstream research globally di financial reporting dan manajemen accounting, kita telah mengamati adanya hubungan di atas. Ya. Dalam financial reporting research sepanjang pengamatan saya dan di manajemen accounting, itu sudah ada hubungan antara accounting research, policy, dan accounting practices. Kita tahu bagaimana FASB ya. FASB itu setiap kali akan menyusun standar, dia betul-betul riset lebih dulu. Ada tim riset yang memang dia danai oleh foundation-nya, oleh IFRS Foundation-nya mendanai tim riset. Sehingga dari riset itu lahirlah standar akuntansi. Itu yang kemudian diadopsi oleh standar Indonesia. Orangnya riset di Amerika, konteksnya Amerika, pasarnya Amerika, menjadilah standar akuntansi IFRS, diadopsi menjadi PSAK. Ya, kita sih nggak pernah riset. Ada sih riset, saya pernah di Dewan Standar kan, 6 tahun di sana. 6 atau 5 tahun itu. Ada riset, tapi bukan riset substansial. Riset untuk melihat ada nggak hal-hal yang tidak bisa dipraktekkan di Indonesia. Kalau ada, itu dimodifikasi. Ya, begitu. Ya. Tapi bagaimana dengan penelitian yang kualitatif non-mainstream? Observasi saya belum diketahui ada line of research yang kualitatif ini di sana itu di barat ataupun di kita di sini, yang telah berdampak pada perbaikan praktik. Ya. Ada di Eropa ya, ketika Margaret Thatcher mengadopsi New Public Management. Sementara dalam melahirkan pemikiran-pemikiran New Public Management itu ada kontribusi akuntansi. Tetapi itu bukan kualitatif research non-mainstream yang kita maksud. Kita itu dalam masyarakat multi paradigma kita ini yang memiliki jurnal Jamal.
Bukan itu kan yang kita maksud. Ya, ini bukan mengkritik orang lain, tapi mengkritik diri sendiri kita. Ya. Kemudian lanjutnya, kita mengklaim bahwa qualitative accounting research adalah penelitian yang kritis dan inovatif. Iya, tapi endingnya baru sampai jurnal hits. Dalam bahasa sekarang, outcomes dari penelitian baru jumlah citasi. Belum dampaknya dalam menyejahterakan bangsa fit dunia wal akhirat. Lah, bisa kita mengatakan, dan itu boleh, dan kita sependapat bahwa mensejahterakan bangsa, dunia, dan akhirat ini kan tujuan yang tidak pernah akan tercapai ya sampai ketika akhir hidup kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita moving? Apakah kita sudah move forward gitu loh. Kalau rekan setuju dengan hasil observasi saya ini, lalu apa solusinya? Apa yang perlu kita lakukan? Gitu loh. Saya enggak sampai ke sini memikirkannya, Bapak Ibu. Masyarakat akuntansi multiparadigma mungkin sudah punya ide tentang ini. Ya. Nanti terakhir kalau saya minta waktu 3 menit untuk menyampaikan observasi saya tentang kita-kita di multiparadigma, di masyarakat multiparadigma, mohon izin saya Iwan nanti ya. Kemudian yang ketiga ini. Pertanyaan yang ketiga yang diberikan ke saya dalam surat yang disampaikan, apakah memungkinkan timbulnya paradigma baru? Nah, ini dia. Ini adalah pertanyaan yang kunian saya kira. Kunian sekali pertanyaannya. Ya. Kuhn itu sudah menulis, saya belum pernah membaca Kuhn sampai tuntas ya semua karya Kuhn, nggak hanya membaca sedikit sana sedikit sini sana sedikit sini saja ya, tetapi poinnya ada beberapa poin yang mungkin kita semuanya bisa menangkap ya. Kuhn kan mengatakan bahwa munculnya paradigma baru itu akan selalu terjadi karena science has paradigm, has ya kata-katanya. Seingat saya, Kuhn itu menulis has paradigm. Science memiliki paradigma. Ya, jadi science satu mata uang, paradigma mata uang lain menurut Kuhn ini. Dia bergandengan terus. Ya, kalau ada paradigma baru yang lebih baik, tapi baiknya seperti apa saya juga tidak berani menyampaikan, takut saya salah ya. Menurut Kuhn yang paradigma yang baik itu yang seperti apa? Tapi kata-katanya begitu better begitu ya. Itu akan memicu paradigma baru yang lebih baik akan menggantikan paradigma lama atau paling tidak muncul sebagai paradigma baru yang lebih baik. Nah, inilah yang memicu terjadinya revolusi scientific revolution kata Kuhn. Kalau muncul paradigma baru tadi, ya. Nah, jadi mungkin muncul paradigma baru, ya harus muncul, Bapak Ibu, harus muncul. Kalau tidak muncul paradigma baru dalam versi Kuhn, artinya tidak terjadi revolusi saintifik. Nah, saya katakan kita tentu tidak akan membincangkan Kuhn's paradigms ini karena sangat luas dan butuh keahlian tertentu untuk berbicara tentang ini, Bapak Ibu. Tapi mari kita lihat bagaimana penelitian dalam tanda kurung dan praktek kualitatif akuntansi di Indonesia. Ya, mungkin menurut saya kita bisa persempit ini. Kalau kita menganggap, kalau kita boleh mengasumsikan bahwa penelitian akuntansi kualitatif di Indonesia itu direfleksikan oleh penelitian-penelitian yang dikerjakan oleh masyarakat multiparadigma, ya, yang
apanya, mohon maaf ini Syekh Iwan, saya menyebut nama Syekh Iwan, ini yang panglimanya adalah Syekh Iwan, begitu ya. Maaf saya berhenti menulis di sini karena kesulitan merangkai kata untuk melanjutkannya. Itu yang saya minta izin ke Syekh Iwan tadi. Kita di multi paradigma. Dulu saya rekan-rekan semua, mohon maaf saya menyampaikannya izin ke Syekh Iwan. 20 tahun yang lalu, saya kira 20 tahun yang lalu ketika Syekh Iwan di Brawijaya, ketika itu saya sudah mulai menghasilkan doktor-doktor baru dengan paradigma, dengan kualitatif ini. Saya sampaikan ke Syekh Iwan, mungkin Syekh Iwan lupa, tapi saya selalu ingat, saya sampaikan ke beliau. Syekh Iwan, kata saya, Syekh Iwan, saya senang sekali, saya bersyukur dan sangat appreciate sekali Syekh Iwan sudah bisa menghasilkan dokter-dokter baru ya yang memasyarakatkan, ya move forward, yang memasyarakatkan kualitatif ini di Indonesia, memberikan penyegaran dalam masyarakat akuntansi di Indonesia, kata saya. Tapi saya katakan ke Syekh Iwan, kalau mereka pulang ke tempat masing-masing, yang satu pulang ke Makassar, yang satu pulang ke Papua, yang satu pulang ke mana namanya, ke daerah ini, pulang lagi ke Padang, pulang lagi ke mana-mana. Terus nanti gimana ini mereka ini merawatnya? Tapi alhamdulillah Syekh Iwan kemudian mendirikan masyarakat multi paradigma, MAMI segala macam itu, ada MAMI, ada apa. Ini usaha-usaha untuk menjadikan semuanya we are a society. Dan itu sudah terbentuk society itu sekarang. Adanya Jamal misalkan, adanya MAMI misalkan, itu membuktikan sudah terbentuk masyarakat itu dan itu aktif masyarakatnya. Nah, tapi coba kita lihat sejenak apa yang sudah dilakukan sebagai kita bermasyarakat atau sebagai pribadi dalam penelitian akuntansi kualitatif ini dalam konteks yang saya sampaikan sejak awal tadi gitu loh. Apa? Nah, salah satu yang menarik dari Hopwood di 2007, di pengamatannya di 2007, ternyata mirip di kita. Dia mengatakan peneliti itu overstated, terlalu menekankan menjadikan metodologi sebagai isu begitu loh. Jadi riset-risetnya itu more methodological issues than practical issues begitu loh. Itu bahasa saya ya, bukan Hopwood nggak nulis begitu sih, tapi rekan-rekan silakan membaca The Wither Accounting, itu akan ketemu itu di situ. Ya. Saya kira itu juga terjadi di kita di masyarakat multi paradigma ini. Ya. Di mana Hopwood juga mengatakan bahwa riset accounting itu memang di doktoral mahasiswa, kata dia. Itu fenomena di mana-mana bahwa riset accounting yang serius itu dilakukan oleh mahasiswa doktoral. Gitu loh. Itu ternyata tidak hanya Indonesia, ya, Amerikan juga begitu, European juga begitu. Ya. Dia mengatakan begitu Hopwood itu. Isusnya banyak mengangkat isus metodologi. Gitu loh. Sepertinya itu juga di kita, di masyarakat multi paradigma ini. Nah, itulah Bapak Ibu beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Jadi yang terakhir ini, maaf saya berhenti menulis ini karena kesulitan merangkai kata untuk melanjutkannya. Silakan rekan-rekan semuanya melanjutkannya, termasuk ini yang dilanjutkan, bagaimana kita ini di masyarakat multi paradigma ini. Mohon maaf, saya mungkin menghabiskan waktu berapa lama ini ya, setengah jam lebih kayaknya ya. Itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Biasanya Sabtu pagi ini adalah waktu berolahraga, dan saya biasanya di Jakarta olahraganya ke GBK. Saya merasakan menempatkan diri tidak saja sedang berolahraga, tapi juga berolah rasa. Ternyata sambil berolahraga kita juga bisa mengolah rasa, Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang kita tidak berolahraga tapi berolah pikir pagi ini, dikumpulkan oleh Syekh Iwan pagi ini agar kita bisa berolah pikir
sekaligus juga berolah rasa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan, mohon maaf atas kekurangan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kalau nanti ada hal-hal yang akan kita diskusikan. Saya stop share, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, untuk sesi tanya jawab akan dibantu oleh moderator Saudari Diana Nurindasari. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari MC. Mohon maaf, Prof, tadi terlewat di awal. Ya. Baik, untuk di sesi ini, yaitu adalah sesi mengenai filosofi penelitian kualitatif, silahkan bagi peserta yang jika ingin ada yang ditanyakan, mungkin ada yang masih dibingungkan, mumpung ini ada pemateri yang sangat luar biasa sekali mengenai tentang filosofi penelitian kualitatif, dipersilahkan. Oke, ada Ibu Arika Mayanti, raise hand. Silahkan Ibu Arika Mayanti bisa untuk mute, unmute maksud saya. Iya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Edi. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini Zoom saya nggak tahu kok nggak bisa nyalakan kamera ya. Mohon izin sekali dari tadi Ya, saya silakan Bu Ari. Ingat Pak, jadi terima kasih banyak ini sudah berbagi dan menarik sekali tentang kajian makro accounting ya. Tadi saya di chat menyampaikan kenapa Jamal mengadakan acara ini dan salah satu subtopik yang disampaikan Pak Edi adalah kontribusi terhadap masalah bangsa itu apa, dan sekaligus menegaskan kepada teman-teman peserta gitu. Jadi memang tuntutan akreditasi itu semakin tinggi. Dan salah satu tuntutannya adalah artikel yang dimuat di jurnal terakreditasi itu harus memuat solusi terhadap masalah bangsa. Dan ini yang kemudian akhirnya kita harus juga ikuti ya untuk teman-teman yang nanti menulis di jurnal manapun, khususnya yang di Indonesia, ya tentu saja ini harus diikuti. Dan terkait tadi yang Prof. Edi sampaikan tentang makro accounting ya Prof. ya. Saya setuju sekali dan memang kajian-kajian makro accounting ini sepertinya jarang tersentuh, bahkan pada tataran sektor publik pun itu hanya secara teknis ya Prof. ya, tentang penyajian LRA, SILPA, dan seterusnya. Dan mungkin itu juga bagian dari apa ya, tanda kutip konspirasi gitu supaya akuntansi tetap berada di tataran teknis saja, tidak lari ke tataran filosofis atau makro. Allahu a'lam. Tetapi terkait dengan hal yang lain, saya juga sering sekali dihadapkan dengan pertanyaan. Kalau misalnya saya neliti pakai fenomenologi begitu ya Prof ya. Itu gimana kontribusinya ke kebijakan gitu, itu nggak ada, apalagi yang ditanya cuma 2 atau 3 informan. Nah, demikian pula dengan hal pendekatan lain yang memang relatif tanda kutip sampel ya, ini kan orang positif suka ngomong sampel itu sedikit. Nah, ini yang kemudian mungkin saya menjawabnya ya sebetulnya kebijakan itu tidak selalu harus berbasis pada generalisasi, bahwa memang kontekstualitas itu sangat penting, sama seperti kita memberikan bantuan sosial begitu untuk komunitas-komunitas yang kemudian indikatornya adalah rumah begitu. Kalau rumah para nelayan itu difoto itu pasti tidak bagus, dan itu nanti bisa jadi dapat bantuan sosial, padahal sebetulnya nelayan asetnya pada kapal yang kapalnya bisa puluhan juta rupiah gitu. Jadi indikator-indikator ini yang kadang-kadang kalau digeneralisasi ya nggak bisa. Jadi memang kebijakan tidak harus bersifat kontekstual. Mungkin itu ya Prof. Edi ya. Mungkin kalau kontribusi tidak selalu harus akuntansi makro, mungkin Prof. Jadi teman-teman yang nanti ngambilnya tanda kutip sangat kontekstual, apakah punya kontribusi terhadap permasalahan bangsa. Mungkin itu dulu ya Prof. ya. Terima kasih sekali sudah bergabung. Mohon maaf sekali. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya langsung merespons. Mohon maaf tadi siapa ya namanya moderatornya? Saya Diana, belum sempat mencatat. Diana ya. Iya. Mbak Diana, saya langsung merespon. Oke, silahkan Prof. Oh ya, baik. Ya, Bu Ari, ketika menyiapkan PowerPoint ini, saya coba browsing kata-kata macro accounting ya, macro accounting dengan bahasa Indonesia, akuntansi makro penelitian gitu ya. Saya
enter, itu ternyata nggak ada satupun yang tulisan tentang akuntansi makro. Walaupun kata kuncinya akuntansi makro, tapi yang keluar ekonomi makro, gitu loh. Nah, kalau itu boleh saya simpulkan memang belum menjadi perhatian bagi kita di Indonesia tentang akuntansi makro. Padahal di sisi lain kita berbicara tentang kesejahteraan bangsa. Nah, yang kedua menarik, Bu Ari mengatakan tidak selalu harus makro. Penelitian mikro pun dengan menggunakan non-mainstream, kita juga akan bisa berkontribusi kepada penyelesaian masalah bangsa. Bisa, Bu, cuma caranya seperti apa? Ini saya pernah terpikirkan. Bapak Ibu ya, kita semuanya bisa akses ke dunia global sekarang ini. Coba kita cari pengetahuan bagaimana anggota parlemen di Eropa, di Amerika, di Australia, apa bedanya dengan di Indonesia. Ya, kita bisa amati bahwa anggota-anggota parlemen di sana, dia memang berkarir sebagai anggota parlemen dan fokus kepada bidangnya. Ya, dan itu dia kuasai, dia membaca. Ya, dia membaca, dia kerjasama dengan lembaga penelitian, ya, dia tampil memang sebagai seorang individu anggota parlemen yang berpengetahuan begitu. Yang kalau kita coba sekali-sekali dengar debat ya di parlemen Australia, saya beberapa kali ada mencoba mendengarnya, itu kelihatan sekali mereka orang-orang yang knowledge, orang-orang yang knowledge person yang berknowledge begitu loh terhadap bidang yang sedang dia kuasai. Ya, jadi saya kira melalui ini kita bisa mempengaruhi bagaimana riset-riset kita ini yang mikro sekalipun itu dibaca oleh para anggota DPR, oleh kementerian. Di kementerian itu sebenarnya yang bekerja kan eselon 2, Bapak Ibu. Ya, yang betul-betul melakukan analisis pekerjaan di kementerian itu eselon 2. Eselon 1 dan menteri itu tinggal menggunakan. Nah, bagaimana para eselon 2 kita itu memang orang-orang yang mencari knowledge gitu loh, yang memanfaatkan knowledge. Mereka lah mestinya konsumen dari publikasi-publikasi. Ya, itu yang juga dikritik oleh Hopwood. Siapa konsumen artikel jurnal? Ternyata kata Hopwood, konsumennya juga peneliti katanya. Gitu loh. Tetapi kita di Indonesia kan tidak. Kita tahu lah ya bagaimana anggota parlemen kita, bagaimana eselon 2 kita di kementerian, begitu ya. Gitu. Jadi, kapankah kalau begitu hasil-hasil penelitian kita itu memang bisa mewarnai pengambilan keputusan dalam resources allocation ini? Gitu. Mungkin kita belum pernah ini. Banyak sekali ide-ide riset ya, mungkin buat teman-teman yang para peneliti. Coba pelajari keputusan OJK. Ya, pelajari keputusan OJK, lakukanlah analisis konten, apalah pun namanya dengan metodologi apa silahkan. Tapi jangan menjadikan metodologinya sebagai isu ya, tapi jadikan apanya itu memang yang fenomena yang diteliti itu adalah apakah keputusan-keputusan yang dibuat oleh OJK ini yang mengatur emiten-emiten ini itu ada sentuhannya, ada nyentuh enggak kepada penyelesaian efisiensi dan equity dalam resources allocation. Itu bisa diteliti saya kira. Ya, Kementerian BUMN misalnya juga begitu kan tadi seperti yang kita ceritakan. Jadi yang poin yang kedua dari Ibu Ari, ya bisa Bu, cuman gimana caranya kan begitu ya? Ya, kita kan peneliti, kita tidak pengambil keputusan.
peneliti itu kan menghasilkan informasi yang mestinya dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan, begitu kan? Ya, ya itu dari saya kembalikan kepada Mbak Diana. Baik, terima kasih Prof atas jawaban dan sangat insightful sekali ya bagi kita untuk tadi penjelasan mengenai korelasi antara hasil publikasi dengan suatu perbaikan bangsa melalui akuntansi. Mungkin dari Bu Ari ada tanggapan lebih lanjut atau pertanyaan yang lebih lanjut, monggo dipersilahkan. Nah, sudah yang lain dulu Mbak Nurinda. Nanti kita bercakap-cakap kalau berdua aja. Ya, Prof. Pak Razak, ya. Pak Razak saya lihat. Makasih Pak Razak. Prof, ketika jurnal, ini saya ingin tanya, mungkin apa yang saya masih juga bingung saat sekarang ini, ketika kita bicara, apalagi tadi Prof menyampaikan itu ada akunting makro yang berkaitan dengan jurnal yang terpublikasi secara internasional dengan apa bangsa ini. Nah, ini ketika kita bicara apakah itu kualitatif atau kuantitatif, saya ini Prof bilang kita jangan melihat metodologinya, tapi ketika kita melihat itu kan kita akan menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif dari segi kalau kita bicara dengan segi mix method itu. Tapi saya melihat dari beberapa segi mix method setelah saya baca Creswell dan Lee itu ada suatu langkah-langkah yang dilakukan. Creswell itu ada 6 langkah dan Lee itu ada 8 kalau tidak salah saya bukunya. Kemudian dia memecahkan menjadi berapa 20-an ya langkah-langkah itu. Kemudian bagaimana kita begitu ada jurnal yang publikasi dengan bangsa ini. Nah, ini bagaimana kita memixkan antara dua hal yang baik dari makro maupun dari mikro. Nah, ini yang saya masih juga berpikir kalau mix ini bagaimana kita lakukan, apakah 2 kali kita melangkahkan, dia ada tahapan-tahapan yang dia lakukan. Ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 dan 4 itu kemudian kita integrasikan. Ini bagaimana Prof? Kalau mungkin kita bisa melangkah lebih. Ini kan 2 pendapat yang berbeda dengan metodologi yang berbeda. Itu pertanyaan saya Prof. Baik. Mbak Diana, izin Mbak Diana? Baik Prof, dipersilakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Razak. Ya Pak Razak, jadi gini, isu research-nya, isu metodologi satu sisi, isu research-nya adalah fenomena real begitu ya. Itu yang saya mencoba membedakan tadi, yang kita sepertinya kita bukan saling, 2 isu ini bukan saling mendiadakan ya, bukan berarti kita jangan meneliti menjadikan metodologi sebagai isu riset begitu, tidak, tapi apanya sama apa namanya itu emphasize-nya gitu loh ya. Artinya begini, kita kan bisa memandang metodologi research metodologi itu sebagai metodologi yang akan kita gunakan untuk mencari solusi terhadap masalah praktis, masalah real kan begitu ya. Artinya kita fokus ke masalahnya, nanti metodologinya kemudian ngikutin gitu ya. Ngikutin untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita akan teliti itu. Nah, tentang pertanyaan yang lebih praktis dari Pak Razak tadi, bagaimana itu mix method yang berbeda menurut ini ada berapa langkah, menurut ini ada berapa langkah. Saya tidak
berani untuk menjawabnya di forum besar ini, kecuali menjawabnya di telepon yang seperti tadi malam Pak Reza kita ngomong di telepon ya. Tapi kalau di forum ini saya nggak berani. Mungkin kita titipkan itu nanti kepada Pak Syekh Saril Ali dan Ibu Feni ya, tentang itu nanti mungkin ya. Baik, Mbak Diana, kembali kepada Mbak Diana. Gitu ya Pak Razak, mohon maaf Pak Razak ya. Silakan. Terima kasih Prof. Edi. Ya, terima kasih. Nanti saya kirimkan bukunya lagi, itu ada berapa? Terima kasih Pak Razak, saya berhutang banyak kepada bukan berhutang budi ke Pak Razak. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ya, Mbak Diana. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Razak, dan tadi sudah ada tanggapan dari Prof. Edi. Selanjutnya mungkin dari peserta lain, jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, sangat dipersilahkan sekali. Mungkin dari adik-adik mahasiswa yang sedang mungkin ingin riset skripsinya mengenai hal-hal tentang akuntansi makro. Nah, ini mumpung ada Prof. Edi, bisa nih sekalian untuk diskusi kayak mungkin ada ide-idenya bagaimana, seperti itu. Silahkan. Iya. Baik, belum ada ya sepertinya. Ya, Silahkan apa-apa. yang lain. Baik, Prof. Tadi kalau ini yang saya boleh tanyakan, Prof. Oh ya, ya silakan. Ya, baik. Tadi yang menarik adalah seringkali ditanyakan untuk riset akuntansi bagaimana untuk aplikasinya seperti itu. Dan saya juga merasa untuk sistem sekarang MBKM dengan adanya dosen industri, lalu juga ada Dudika, yaitu adalah bagaimana universitas berkolaborasi dengan dunia kerja dan dunia praktisi. Nah, menurut pandangan dari Prof. Edi sendiri, untuk pendidikan khususnya di perkuliahan di saat ini itu justru lebih diarahkan ke bagaimana mahasiswa ini siap untuk ke praktikalnya, sehingga bagaimana penelitiannya nanti pun itu juga diarahkan langsung ke orang-orang yang memang praktisi seperti itu. Nah, untuk di pandangan Prof. Edi sendiri, bagaimana dengan sistem MBKM khususnya dengan adanya Dudika itu? Ya. Terima kasih, Prof. Ya, makasih Mbak Diana. Diminta personal view ya, pandangan personal. Kita keadaan sekarang ini, kita kan semuanya tahu bahwa ada KKNI ya. Ya, di KKNI itu kan pendidikan tinggi ini sejak mulai dari sarjana kan dibagi dua ya. Ada academics, ada vokasi kan begitu ya. Itu makanya ada dua kesarjanaan ya, sarjana akademik dan sarjana terapan kan begitu. Ya, tapi kemudian sekarang ini ketika berganti menteri, ada kebijakan kok sepertinya KKNI ini nggak apa lagi ya, nggak dipakai atau apa namanya gitu ya. Sehingga S1 itu tadi yang Mbak Diana katakan tadi ya, orientasinya memang sepertinya ke vokasi semua begitu loh ya. Ya. Kita mungkin sama berkesimpulan seperti itu ya, berkesimpulan yang sama maksud saya seperti itu ya. Kalau saya pikir dua-duanya bisa kita lalui. Yang penting di sini adalah konsisten sebagai kebijakan berbangsa. Ya, konsisten. Kalau memang kita framework National Quality Framework itu tadi KKNI tadi sebagai sebuah National Quality Framework itu kita pakai, konsisten di sana gitu loh. Dalam jangka panjang. Ya. Kalau memang framework-nya seperti yang sekarang ini, artinya pada tingkat sarjana itu semuanya kita berorientasi praktis.
Jadi bagaimana menyiapkan sarjana-sarjana yang memang nanti bisa berkontribusi maksimum di dunia praktek. Tidak mengarahkan mahasiswa lulusan S1 sebagai akademisi begitu ya. Ya. Jadi itu kemudian bagaimana tentang rekrutmen akademisi kalau begitu? Bagaimana bangsa Indonesia akan bisa memiliki akademisi? Dalam cara berpikir ini, S2 dan S3 lah nanti. Ya, di S2 nanti ada S2 akademik, ada S2 praktisi. Kenapa? Karena yang praktisi pun kan juga hak dirinya kan menjadi lebih ahli begitu loh. Nah, kalau dia ingin mengembangkan dirinya menjadi lebih ahli, dia lanjut ke S2 praktisi. Yang S2 akademisi ada, S3 akademisi lanjut nanti. Jadi artinya kalau kita konsisten dengan framework yang seperti menteri yang sekarang, ya begitu, semua S1 ke orientasinya ke praktek gitu loh. Tapi rekrutmen bangsa untuk menghasilkan peneliti ya S2 dan S3 gitu. Yang berminat tentu, yang memiliki passion ya, yang memiliki passion ke dunia research kan begitu. Nah, saya teringat sedikit, saya tambah sedikit tentang bagaimana di perguruan tinggi. Nah, tahun-tahun 2003 sampai 2012 gitu ya. 8 sampai 9 tahun, 7 sampai 9 tahun saya aktif di kementerian, di Dirjen Dikti, Kementerian Dirjen, aktif di Dewan Pendidikan Tinggi. Ya. Ketika era Pak Satrio Sumantri menjadi Dirjen Pendidikan Tinggi, kita melakukan kajian, ada sebuah kajian yang kita lakukan. Salah satu hal yang terhasilkan dari kajian yang dilakukan itu adalah tentang makna Tridharma perguruan tinggi. Pertanyaannya adalah, Tridharma perguruan tinggi itu dharmanya perguruan tinggi atau dharmanya personal dosen? Gitulah. Pertanyaannya dharma perguruan tinggi atau dharma personal dosen? Ketika pertanyaan itu kita coba gali dengan melakukan penelitian lapangan termasuk focus group discussion, kita lebih pas kalau mengartikan dharma perguruan tinggi itu dharmanya perguruan tinggi, bukan dharmanya dosen. Terus kalau gitu bagaimana? Kalau begitu dosen itu memiliki pilihan. Misalnya ada seorang dosen namanya si Fulan. Si Fulan membuat rencana di universitas dia, saya selama 10 tahun ke depan ya ingin teaching. Saya ingin memperbaiki teaching di jalur akuntansi keuangan. Jadi dia hanya ngajar di akuntansi keuangan sambil memperbaiki, menciptakan metode-metode mengajar yang kreatif. Dia targetkan 10 tahun selesai. Outcome saya ini, kata dia. Kontrak dia dengan perguruan tinggi. Oke, Anda 10 tahun tidak usah meneliti, tidak usah pengabdian masyarakat, Anda teaching saja. Ya. Terus kemudian ada si Fulan yang lain, si Fulan kedua. Si Fulan kedua, saya akan pengabdian masyarakat toh. Ya, saya punya proyek ini. Di tengah masyarakat saya akan garap ini. Saya akan garap bagaimana agar UKM-UKM ini sejak dia berdiri, dia sudah melek accounting apa bahasanya ya? Dia sudah mempraktekkan akuntansi. Kenyataannya perusahaan-perusahaan kita kan ketika merintis berdiri nggak melakukan akuntansi apa-apa.
Nah, ini bagaimana ini bisa berubah? Apa yang bisa dilakukan? Dia punya proyek di tengah masyarakat yang dia akan realisir 10 tahun ke depan. Oke, rektor memutuskan kamu pengabdian masyarakat saja laksanakan proyekmu. Ini duit, kata rektor. Begitu juga di penelitian. Gitu. Nah, itu yang dimaksud tadi, dharma pendidikan tinggi itu adalah dharmanya dosen. Gitu loh. Maaf, dharma pendidikan tinggi. Gitu loh. Nah, ini mungkin relevan dengan yang Mbak tanyakan tadi. Ini ada keluhan dari dosen-dosen sekarang ini. Diminta dosen menjadi pembimbing, ya, apa namanya? MBKM gitu loh. Alah, dosen membimbing MBKM, dosen itu saja dari dulu sampai sekarang cuman ke kampus tok rutenya gitu loh, ngajar tok. Terus membimbing MBKM. Lah piye ngono lho. Ya kan? Nah, jadi hal-hal itu yang sekarang ya itulah ya, mungkin karena transisi walau alam bisawab ya. Terima kasih Mbak Diana. Kembali ke Mbak Diana. Mohon maaf ya saya begitu menjawabnya ya. Mohon maaf. Iya, Prof, sangat insightful sekali dan iya, jadi ada pandangan komprehensif juga mengenai tentang MBKM dan dengan perguruan tinggi itu seperti apa. Baik, mungkin adik-adik yang lain ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang ingin berdiskusi tentang ide risetnya. Ya, terima kasih. Belum ada Prof sepertinya. Iya, ya enggak apa-apa, Mbak. Kita ada Mas Ali, ada Syekh Ali, Pak Ali Jamuri, ada Bu Feni melanjutkan. Baik, ini sebenarnya masih ada waktu, Prof. Bagaimana Mungkin Bu Prof? Ari ada Iya. memancing ya, memantik mungkin. Ya, Prof, terima kasih. Tadi sudah cukup banyak sih yang disampaikan dan menarik tadi yang disampaikan Prof Edi terkait dengan apa namanya teman-teman itu sepertinya euforia begitu Pak, dan ini yang saya juga rasakan ya. Euforia itu sebenarnya tidak bisa disalahkan terkait dengan euforia memfokuskan pada metodologi dan bukan isu penelitian gitu. Mungkin karena sedang belajar gitu ya Prof ya, jadi kayak wah ini menarik sekali gitu, jadi pakai fokus kepada pokoknya saya mau pakai hermeneutika atau yang penting saya mau pakai apa namanya gitu ya Foucault gitu ya. Tapi kemudian isu yang hendak diangkat itu tanda kutip ya isu yang disukai gitu, tetapi fokusnya adalah pokoknya gimana caranya pokoknya pakai metodologi itu gitu. Dan ini yang kadang-kadang saya juga temukan sih di teman-teman gitu. Nanti juga terkait dengan paradigma juga demikian saya rasa. Kadang-kadang teman-teman merasa bahwa ini pokoknya saya mau pakai paradigma interpretif begitu atau paradigma kritis. Tapi begitu kemudian kita mencoba membaca begitu, banyak yang tulisannya memang masih tanda kutip normatif yang belum bergerak dari apa namanya mindset ya, karena mindset itu tidak bisa dibohongi ya Prof ya, mungkin Prof bisa cerita nanti terkait dengan hal itu. Kadang-kadang nulis gitu mindsetnya apa ya masih positivistik sekali gitu, walaupun kemudian klaim yang paradigma yang digunakan itu mungkin paradigma kritis begitu. Atau teman-teman yang kadang-kadang diskusi dengan saya gitu, bilangnya ini saya ngomong nih, ini kayaknya Anda itu cocok kalau pakai paradigma kritis karena memang cenderung seperti ini gitu ya. Tulisannya sangat istilahnya ingin melakukan pembebasan, tapi kemudian menolak, waduh jangan, saya nggak berani kalau paradigma kritis. Nah saya nggak ngerti nih, mungkin Prof Edi mungkin bisa memberikan gambaran terkait dengan ini ya Prof ya, karena untuk memancing tadi teman-teman bagaimana ditentukan metodologi dulu atau paradigma dulu, gitu mungkin Prof. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Ari. Bu Ari, nggak apa-apa ya, saya juga curhat ya Bu Ari ya. Curhat dalam pengertian curhat bukan hati ya, pikiran saya curhatkan gitu loh. Bu Ari,
Saya katakan tadi saya tidak aktif sebagai peneliti Bu Ari. Ini apa dulu ya, disclaimer dulu ya. Saya sulit sekali apa namanya itu tidak peneliti yang aktif. Saya mengamati dan saya terus berharap Bu Ari. Sebenarnya ada harapan saya Bu Ari dengan teman-teman di Malang ya, dimotori oleh Syekh Iwan dan teman-teman di Ekonomi Berwijaya ya, ada Syekh Ali, ada Syekh Eko, ada Eko Ganis maksud saya, ada banyak teman-teman di sana. Bagaimana agar kita memang memiliki school of thoughts begitu, ya. Dan school of thoughts itu adalah ciri khas dari Malang, gitu. Kalau tidak menyebut Berwijaya ya, Malang katakan, dari masyarakat multi paradigma. Ya, kan Syekh Iwan memulainya itu tahun 96 ya, 96, 97 memulainya. Sampai sekarang Syekh Iwan konsisten di situ. Kami-kami yang lain entah sudah kemana-mana ya, dan sekarang entah ada di mana, begitu ya. Entah sudah kemana-mana dan entah ada di mana. Kalau Syekh Iwan jelas dia di mana Syekh Iwan sekarang berada, tuh dia di situ. Saya sangat menghargai dan kita semua sangat menghargai. Cuman bagaimana ini bisa menjadi school of thoughts, Bu Ari? Ya, lahir semacam school of thoughts. Kita ingat School of Chicago, ya, School of Berkeley, begitu ya. Ya, kita tahu itu ada. Ini sudah waktunya saya kira. Nah, apa proyek pertama menurut saya Bu Ari? Ini mohon maaf Bu Ari, saya menyampaikan ke Bu Ari, mohon nanti bisa dibicarakan dengan teman-teman. Apa proyek pertama menurut saya? Proyek pertama adalah sederhana tapi bisa juga tidak sederhana ya. What paradigm means for you? Gitu Bu Ari. Ya, what paradigms means for you? Kalau kita lihat school of thought yang ada, itu inilah identitas mereka. Bahwa paradigmnya itu nanti bisa berubah, iya. Ya, School of Chicago itu mungkin paradigmnya sudah berubah berapa kali ya. Tapi dia menjadi identitas, Bu. Ya, ini mungkin perlu kita bersama-sama bersama-sama di sebuah terminal untuk merumuskan ini. What paradigms means for masyarakat multi paradigma. Agar apa? Agar ketika paradigma itu dalam suatu masa menjadi warna kita, ya students kita semua, mari kita ada dalam paradigma ini, sehingga kita schools of thoughts kita terbangun gitu loh. Nanti kalau sudah masanya paradigma kita berubah, karena dunia juga berubah, ya kita berubah bersama-sama. Ini bukan berarti mendominasi pikiran para anggota masyarakat, enggak, bukan itu maksudnya. Gitu Bu Ari. Ya, mungkin kata-kata paradigma termasuk kata-kata yang kalau kita buat rankingnya termasuk top list ya yang kita sebut mungkin. Tapi what it means for you begitu loh, Bu Ari. Ini yang kepikir saya. Ini saya belum sempat ketemu Syekh Iwan ngomongin tentang ini ya. Ini gimana ini? Ayo, mari coba. Ya, mungkin Bu Ari bisa dengan Mas Aji, ada siapa lagi teman-teman di Fordebi ya, bersama-sama mencoba mengapakan ini. Ya, kita lihat paradigma Kuhn itu bagaimana dia mewarnai research ya. Mungkin
saja paradigma School of Malang tentang artinya paradigma milik School of Malang ini juga bisa menular kemana-mana, gitu. Nah, ya ini yang Bu Ari, yang saya menjawab isu yang Bu Ari sampaikan pada tataran makro berpikir ya Bu Ari ya. Pada tataran makro berpikir mungkin ini bisa menjadi jawaban dari hal-hal yang Bu Ari tanyakan tadi. Yang isu, bukan Bu Ari tanyakan, isu yang Bu Ari angkat tadi. Sekali lagi kita berbagi pandang di sini ya Bu Ari ya. Ya, terima kasih Bu Ari. Terima kasih Prof. Haji. Kembali ke Bu Ari lagi, mungkin ada tanggapan. Mungkin sementara kita berdua dulu berdialog. Iya, yang itu ya, kayaknya ada yang on cam itu. Pak Hamdani on cam mungkin itu Pak Hamdani apa ingin menyampaikan sesuatu lagi on cam? Oh, ini ada Pak Hamdani. Pak Hamdani ini rekan dosen kita ini yang sangat berpuluhan tahun di dunia praktek, sekarang dosen akuntansi UNAN ya. Sekarang beliau sudah bergabung di akuntansi UNAN sekarang. Silakan Pak Hamdani. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Oh ya, Pak Hamdani ada yang ingin disampaikan tadi? Oh ya, oke. Silakan Pak. Jadi pertama tentu saya sangat apresiasi sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Beliau ini tentunya banyak sekali kenangan bersama saya, karena tentunya yang membimbing saya ke dunia akuntansi ini adalah beliau. Yang membimbing saya adalah beliau. Kemudian kita melihat secara khusus apa kebutuhan yang berkaitan dengan metode kualitatif di dalam riset akuntansi. Ini kita yang secara khusus lebih berkonsentrasi untuk akuntansi sektor publik itu merasakan sekali kebutuhannya berkaitan dengan riset-riset kualitatif. Kenapa demikian? Kalau di sektor privat orientasinya lebih banyak kepada korporasi, maka kalau di sektor publik ini kan orientasinya lebih banyak kepada negara, ya, bangsa, ada pemerintahan, bangsa. Ya. Jadi apa yang diharapkan tadi yang disampaikan oleh tadi, bagaimana kita bisa mendeliver akuntansi ini dari sisi kemanfaatannya kepada negara, kepada bangsa, daerah, dan juga masyarakat, itu akan lebih nyata dalam kaitan dengan riset-riset berkaitan dengan kualitatif untuk di akuntansi sektor publik. Nah, hanya saja memang kalau kita melihat katakanlah panduan buku yang diterbitkan yang secara khusus berkaitan dengan metodologi akuntansi untuk sektor publik ini, boleh saya katakan sangat-sangat terbatas. Dan mungkin agak sulit kita menemukan yang tentunya ini kita sangat harapkan sekali bagaimana panduan berkaitan dengan metodologi riset akuntansi kualitatif secara khusus untuk sektor publik ini bisa tentunya kalaupun tidak dalam bentuk suatu buku, tetapi tentunya kita berharap ada semacam referensi yang tentunya kalau bisa di-share kepada para peminat akuntansi sektor publik, itu akan sangat memandunya, karena tentunya banyak sekali question riset, pertanyaan riset yang sifatnya current isu, yang sifatnya juga sangat-sangat isu strategis, yang itu dihadapkan, katakanlah kalau yang saat sekarang kaitan dengan masalah COVID, nah, kita bisa memberikan kontribusi yang cukup besar secara kualitatif ya, manakala risetnya dilakukan berkaitan dengan bagaimana peran daripada akuntansi ini melihat aspek-aspek pendanaan, apakah pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, termasuk sekarang juga dalam kaitan dengan dana desa, itu dalam kaitan dengan riset kualitatif ini bisa kita lakukan. Nah, sekarang
ada lagi isu yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002, di mana akan lebih dipertajam berkaitan dengan pengawasan. Pengawasan tidak saja dari perspektif pelaksanaan anggaran, sudah masuk pada penganggaran sendiri. Jadi dari segi aspek tadi, kita yang mungkin berbeda nantinya untuk penganggaran 2023 nantinya, itu sudah mulai masuk pengawasannya, ya katakanlah pengawasannya itu dari aspek perspektif penganggaran, mungkin perencanaan anggarannya. Itu tentunya membutuhkan bagaimana riset-riset kualitatif yang diharapkan ketika kalau selama ini kita bicara pengawasan itu adalah pos daripada kegiatan yaitu. Makanya kita melakukan audit atas LKPD. Jadi audit atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 1 2002 itu tidak bergeser lagi dia. Jadi sudah masuk pada audit terhadap perencanaan anggaran. Betul. Barangkali memiliki implikasi bagi pemerintah daerah, kesiapan, termasuk kesiapannya pemerintah daerah dalam kaitan dengan bagaimana yang menjadi problem di dalam Undang-Undang 1 tadi adalah berkaitan dengan masalah kualitas belanja. Itu menjadi problem karena ada tuntutan tertentu dalam kurun waktu tertentu, itu pemerintah daerah itu bisa mencoba postur anggaran belanjanya tadi, baik yang belanja pegawai, belanja modal, itu disetting dalam suatu persentase tertentu di total belanja APBD. Itu tidak akan menemukan jawaban manakala kita tidak melakukan berkaitan dengan riset kualitatif. Saya sekali lagi memiliki keterbatasan berkaitan dengan metodologi, Pak Edi. Saya memiliki saya mungkin kuat dalam hal karir isunya, permasalahannya, tapi memiliki keterbatasan berkaitan dengan bagaimana metodologi mengemasnya, yang karir isu tadi menjadi suatu penelitian yang tentunya memiliki manfaat. Dan ini sangat besar sekali manfaatnya bagi negara, bangsa, dan daerah. Barangkali demikian, Pak Edi, barangkali yang bisa. Sekali lagi, saya berterima kasih sekali. Saya dari awal terjun ke dunia akuntansi, itu yang menjadi mentor saya, guru saya adalah Alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah. Mbak Dena, saya langsung ya. Mbak Dena ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Amdani. Jadi rekan semua, beliau Pak Amdani memang sejak lulus S1 sampai sekarang karirnya memang di praktisi dari publik sektor ya, sejak dari daerah sampai kepada kementerian. Beliau tentu seperti dikatakan tadi tajam dalam hal karir isu. Ya kita lihat tadi Bapak Ibu ya, rekan semua, betapa memang sangat dibutuhkannya akuntansi dalam penyusunan APBN itu ya. Sejak dari membuat kebijakannya sejak awal itu sudah harus diawasi begitu. Ya. Bukankah kebijakan yang terkait dengan penyusunan anggaran itu sebenarnya adalah kebijakan alokasi sumber daya yang itu adalah efisiensi dan equity tadi. Ya, dan itu adalah accounting basisnya. Knowledge based-nya, knowledge memberikan basis kepada isu efisiensi dan isu equity itu kan dalam knowledge accounting gitu ya. Ya, pertanyaannya sekarang misalkan ambil contoh Kementerian BUMN. Ya, dalam perspektif makro sumber daya nasional yang ditanamkan di sektor tambang, apakah sudah efisien, sudah tepat alokasinya, atau equity-nya seperti apa? Siapa di sektor ini? Sektor ini membuka akses kepada siapa? Kepada masyarakat. Masyarakat pada rakyat. Rakyat yang mana? Begitu loh. Kan nggak jelas ini, nggak pernah dihitung begitu loh. Ya, misalnya di Kementerian BUMN, resources yang dikuasai oleh kementerian yang ditanamkan di sektor usaha angkutan laut misalkan atau apapun ya seperti itu kan ya. Kembali kepada Pak Hamdani tadi yang disampaikan oleh Pak Hamdani ya, menjadi semakin paham kita betapa memang ditunggu peran akuntansi dalam kebijakan-kebijakan alokasi sumber daya dalam rangka penyusun anggaran tadi.
ya concernnya auditing ya sebagai field dari akuntansi, tidak saja post factum audit, tapi sudah prior audit, kan begitu ya. Ya, itu mungkin Pak Hamdani, ya itulah di situ apa kita kalau kita dalam isu riset ya, itu gap yang memang udah bisa diisi dengan riset di situ ya Pak Hamdani ya. Jadi kita dengar dari Pak Hamdani tadi memang bahwa rekan-rekan kita praktisi di sektor itu sangat membutuhkan ini support dari kita-kita yang mengatakan akademisi ini. Ya, gitu yang bisa saya tanggapi Pak Hamdani. Mohon maaf ya. Sekian yang bisa saya tanggapi. Kembali kepada Mbak Diana. Baik, terima kasih dari Prof. Edi. Dari Pak Hamdani mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup jelas tadi yang disampaikan oleh Prof. Edi. Artinya kita dalam perspektif yang sama ada kebutuhan. Jadi ada kebutuhan metodologi karena kita melakukan bedah berkaitan dengan masalah-masalah akuntansi sektor publik ini, itu tentunya sangat membutuhkan ketajaman dari segi analisisnya. Dalam inilah kita butuhkan metodologinya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hamdani dan terima kasih juga dari Prof. Edi karena mengingat sudah mau memasuki jam 10 untuk sesi yang kedua, jadi berarti untuk sesi yang pertama ini bisa dilanjutkan ke sesi yang kedua. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Prof. Edi atas pencerahan yang sangat luar biasa sekali sehingga kita bisa mendapatkan ilmu tambahan mengenai filosofi akuntansi dalam perspektif kualitatif itu seperti apa. Baik, terima kasih Prof. Edi. Selanjutnya. Terima kasih Prof. Edi. Terima kasih Pak Hamdani, terima kasih Pak Ari, terima kasih saya Iwan, saya Ali semuanya.